Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Dwi Oktavia. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya berasal dari kelas 2I. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang paham-paham filsafat pendidikan. Selamat menyaksikan. 1. Aliran progresivisme, progres maju, adalah sebuah paham filsafat yang lahir dan sangat berpengaruh dalam abad ke-20. Progresivisme sebagai salah satu aliran filsafat pendidikan muncul sebagai reaksi terhadap pola-pola pendidikan yang bersifat tradisional, yang menekankan metode-metode formal pengajaran. Aliran progresivisme mendukung pemikiran baru yang dipandang lebih baik untuk perkembangan pendidikan di masa yang akan datang. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa yang akan datang. Pendidikan harus berpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatannya. Progresivisme juga memiliki dua sifat yang sangat mendasar dalam rangka mendapatkan perubahan-perubahan itu. Di antaranya, satu, sifat negatif. Artinya, progresivisme menolak otoriter dan absolut dalam segala bentuk, seperti misalnya terdapat dalam agama, politik, etika, dan epistemologi. 2. Sifat positif, artinya bahwa progresivisme menaruh kepercayaan terhadap kekuatan alamiah dari manusia. Kekuatan-kekuatan yang diwarisi oleh manusia sejak ia lahir atau men's natural powers. Tampaknya filsafat progresivisme menuntut kepada para penganutnya untuk maju ke depan, bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dan dinamis. Sebab naluri manusia selalu menginginkan perubahan-perubahan. Manusia tidak mau hanya menerima satu macam keadaan saja, tetapi juga ingin hidupnya tidak sama dengan masa sebelumnya. Oleh karena itu, filsafat progresivisme tidak menyetujui sistem pendidikan yang otoriter, sebab pendidikan yang otoriter akan mematikan tunas-tunas para pelajar untuk hidup sebagai pribadi-pribadi yang gembira menghadapi pelajaran, dan mematikan daya kreasi. John Dewey menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang tiada akhir. Berbagai proses itu berlangsung dalam berbagai tujuan, yakni transmisi dan transformasi kultural, komunikasi, direksi, konservasi, dan progresif, dan rekapitulasi, rekonstruksi. 3. Pandangan filsafat pendidikan esensialisme dapat ditelusuri dari aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama karena kebudayaan lama telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk pribadi bahagia di dunia dan akhirat. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala yang mampu menggerakkan kehendak manusia. Kurikulum ke sekolah bagi esensialisme merupakan miniatur dunia yang dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan kegunaan. Esensialisme didasari atas pandangan humanisme yang merupakan reaksi terhadap hidup yang mengarah ke duniawian, serba ilmiah, dan materialistik. Selain itu juga diwarnai oleh pandangan-pandangan dari paham penganut idealisme yang bersifat spiritual dan realisme yang titik berat tujuannya adalah mengenai alam dan dunia fisik. Berbicara tentang perubahan,
esensialisme berpendapat bahwa perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Konstruksionisme dalam konteks pendidikan, aliran ini adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Rekonstruksionisme sebagai sebuah sistem pendidikan berawal dari terbitnya Reconstruction in Philosophy karya John Dewey pada tahun 1920. Kemudian ulasan Dewey tersebut dijadikan gerakan oleh George Cons dan Harold Uruk pada tahun 1930-an melalui keinginan mereka untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai media rekonstruksi terhadap masyarakat. Rekonstruksionalisme berusaha mencari kesempatan semua orang tentang tujuan utama yang dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tata susunan baru seluruh lingkungannya. Aliran ini yakin bahwa pendidikan tidak lain adalah tanggung jawab sosial. Hal ini mengingat eksistensi pendidikan dalam keseluruhan realitasnya diarahkan untuk pengembangan dan atau perubahan masyarakat. Rekonstruksionisme tidak saja berkonsentrasi tentang hal-hal yang berkenaan dengan hakikat manusia, tetapi juga terhadap teori belajar yang dikaitkan dengan pembentukan kepribadian subjek didik yang berorientasi pada masa depan. Rekonstruksionisme berasal dari kata rekonstruksi yang berarti menyusun kembali. Istilah tersebut telah lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari. Namun dalam konteks filsafat pendidikan, rekonstruksionisme ialah suatu paham kritik sosial dalam pendidikan yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan kehidupan kebudayaan yang bercorak modern. Filsafat pendidikan rekonstruksi dikenal pula dengan sosial rekonstruksionisme yang merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang dipengaruhi oleh ide-ide pragmatis dan Marxisme. Itulah yang dapat saya bahas tentang paham-paham filsafat pendidikan. Jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.